adalah materi dalam bahasa Indonesia. Apa sih observasi? Ayo. Observasi apa ya? Observasi apa ya? Bapak juga tidak tahu. Nah, observasi adalah hanya satu kata cukup saja. Pengamatan. Observasi adalah pengamatan. Kita mengamati sesuatu misalkan. Ya. Kita mengamati sesuatu. Contoh, Bapak contohkan satu benda. Ini gelas. Ya. Bapak contohkan gelas. Kalian mengamati gelas ini ada apa? Kalau Bapak yang Bapak amati adalah gelas warnanya bening. Bentuknya apa ini bentuknya? Bundar. Oh, ada ganggangnya. Oh, bawahnya ada tulisannya. Bentuknya ini di bawahnya ternyata ada bundaran yang ada lekukannya. Ternyata gelas ini ada putih-putih pada ganggangannya. Bapak perhatikan secara detail. Ya, Bapak mengamati dengan baik. Lalu fungsinya gelas ini apa sih? Oh, buat minum. Itu observasi, pengamatan, mengamati sesuatu benda. Ya, kamu mengamati temanmu. Wih, dia ini gagah. Wih, ganteng dan lain sebagainya. Kamu amati. Ingat, Bapak yakin di kelas ini sudah ngerti kasmaran, tapi Bapak jangan dulu lah ya, sekolah dulu ya. Ya, jangan dulu. Lalu kata Bapak kan kita observasi, jadi saya boleh dong mengobservasi pasangan saya. Boleh, tidak larang, cuman kalian boleh mengobservasi, tapi jangan dulu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Mengobservasi temanmu melihat, wih ternyata matanya biru, alis matanya ke atas misalkan, wih ada jenggotnya, telinganya ya 2, hidungnya ya mancung, kulit putih, rambut pirang, rambut keriting, rambut kribo dan lain sebagainya. Kalian mengamati dari atas sampai ke bawah, itu pengamatan. Itu yang dinamakan observasi. Paham ya? Observasi itu apa? Pengamatan. Hanya satu kata, pengamatan. Kalian mengamati sesuatu. Itu benda, boleh teman kalian, boleh ruangan, boleh buah-buahan dan lain sebagainya. Kalian mengamati segala sesuatunya. Paham ya? Itu observasi, pengamatan. Tapi ingat, kalau kita mengobservasi maka kita harus jeli. Kita lihat bentuknya, kita lihat fungsinya. Contoh Bapak jelaskan, kita lihat dari segi bentuknya, bundar, memiliki ganggang, di bawahnya bundar tapi ada lekukannya. Tapi tidak sampai di situ. Harus tahu fungsinya apa? Sebagai alat untuk minum. Ya, harus tahu. Jadi seperti itu yang namanya observasi. Bukan sekedar observasi hanya pengamatan tapi tidak tahu fungsinya untuk apa. Harus tahu. Ya, fungsinya kamu mengamati itu untuk apa juga kamu harus tahu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan japri Bapak. Silakan screenshot bagian yang ingin ditanyakan pada PowerPoint berikutnya. Kalau misalkan tidak ada yang di screenshot, maka tulislah pertanyaan kalian mengenai observasi. Nah, ini dia. Apa Bapak katakan observasi tadi? Teks laporan yang berisi penjabaran umum, melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Melaporkan hasil berupa hasil pengamatan. Contoh, kamu tahu bentuknya tadi, kamu tahu fungsinya, maka kamu laporkanlah dalam suatu teks. Maka itu yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Ya. Apa saja? Boleh hewan, boleh benda, boleh buah-buahan dan lain sebagainya. Itu asalkan ada yang kita amati, maka itu kita mengobservasi. Ya, observasi pengamatan, mengamati sesuatu dengan detail lalu melaporkan, maka itu dinamakan begini ya. Kalau observasi kita hanya sekedar mengamati, tapi yang kita lebih konkretkan adalah, karena ini bahasanya teks laporan observasi, berarti kalian menjabarkan atau membuat sebuah isi dari pengamatan kalian itu. Nah, kalian menemukan sebuah teks observasi tidak semena-mena hanya teks, tapi kalian harus tahu dalam membentuk suatu teks itu ada strukturnya apa saja, ada pendahuluannya, ada isinya,
dan ada penutupnya. Isinya dibagi dua lagi, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Pendahuluannya bagaimana? Bapak belum jelaskan. Kenapa? Karena ini untuk tugas kalian yang pertama adalah harus mencari dulu. Kalau Bapak menjelaskan, oh enak sekali kalian tinggal nonton video ini selesai, saya sudah cukup. Nah itu tidak ada usahanya. Tapi Bapak mau kalian lebih bekerja ekstra supaya kalian lebih tahu mengenai suatu materi. Jadi ada pendahuluannya. Pendahuluannya apa? Silahkan cari contoh teks observasi, dilihat dulu. Ya, ini tugas pertama. Kalian harus melihat dulu contohnya. Mana sih pendahuluan, mana sih isi, mana sih penutup. Itu ada di internet. Ketika kalian menuliskan contoh teks observasi, maka ada semua. Ya, kalau nggak contoh struktur teks observasi, maka akan disebutkan. Nah, ada tujuannya ya. Perhatikan tujuan pembuatan teks observasi itu apa. Pertama, kalian akan mengatasi suatu masalah. Yang kedua, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Kalau umpamanya kalian bingung dengan sebuah tanaman, misalkan bunga, maka kalian amati bunga, fungsinya apa, bentuknya bagaimana. Maka itu masalah kalian penasaran dengan bunga tersebut akan hilang. Lalu kalian laporkan pada suatu teks supaya orang lain juga tahu manfaat bunga itu apa. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Jadi tidak semata-mata misalkan bunga ini, umpamanya bunga mawar, tujuannya buat apa? Kalian tahu, bukan sekedar misalkan kalian observasi bunga, malah tidak tahu arah bunga itu tujuannya untuk apa. Hanya tahu bunga itu untuk saya berikan ke pasangan saya. Tidak, ada manfaat lain, mungkin memperindah ruangan, mempercantik ruangan dan sebagainya. Jadi kalian tahu, bisa mengambil sebuah keputusan lebih efektif, bukan mengambil keputusan yang menurut pendapat kalian aja yang belum melihat suatu benda, ya. Mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, kalian akan menemukan itu. Tujuannya itu untuk apa? Mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Observasi itu tuh untuk menyelesaikan masalah, seperti contoh di awal tadi ya. Untuk menyelesaikan loh ya. Untuk mengatasi, maaf Bapak keliru, untuk mengatasi suatu masalah. Masalah apa? Kebingungan kalian. Lalu kalian akan ditemukan pada poin nomor 3, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Kalian akan menemukan mengetahui kemajuan masalah ini seperti apa ya, perkembangannya bagaimana ya. Ya itu kalian akan lihat. Contohnya tanaman bunga tadi, mengetahui kemajuan bunga ini pertumbuhannya seperti apa, perkembangannya bagaimana. Kalian tahu, itu kan ketika kalian memiliki penasaran, maka itu adalah masalah. Masalah apa? Masalahnya kalian ingin tahu dan harus tahu, jangan sampai tidak tahu. Apalagi bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia lebih kepada penulisan. Nanti kita akan coba untuk menulis, ada saatnya. Sekarang masih perkenalan. Nomor 4 dan 5 Bapak skip saja. Kenapa? Karena ini nanti akan bagian dari tugas pertama supaya kalian tidak bingung. Terima kasih telah menonton. Silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Like, komen, dan share. Thank you.